Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Dani Sulung. Terima kasih banget sus like, komen, dan subscribe-nya. Semoga jenengan saya selalu murah rezeki, dan khususnya buat teman-teman pejuang desa dimanapun anda berada, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya guys. Ini aku tuh ngontennya di kamar guys. Aku tuh di kamar, mau di luar tuh aras-arasan aku di kamar ini. HP-nya tak geletakin di situ. Nah, ini apa ya? Buat teman-teman ya. Apa? Kadang kan kita tuh nggak ngerti ya, visa kita tuh matinya kapan, kadaluarsanya kapan, terus apa namanya? Paspornya matinya kapan, kayak gitu kan. Nah, jangan kayak temenku guys. Gitu kan. Anak agent tuh semua nih apa ya, kalau di Hongkong tuh memang dibilang mandiri ya, memang kita tuh mandiri guys. Jadi nggak ngerti ya kalau di Taiwan itu mungkin selalu dipantau dengan agent. Yang di sini ada yang dipantau dengan agent, tapi kalau di Hongkong tuh lebih jatuhnya tuh lebih mandiri ya guys. Jatuhnya tuh lebih mandiri. Dari visa kita tuh harus ingat gitu loh, visa, paspornya matinya kapan, kita tuh harus selalu apa namanya, ngelihat gitu loh. Kalau kita tuh nggak ngelihat, kita nggak open, ya kita jatuhnya nanti kadaluarsa guys gitu loh. Hongkong tuh jatuhnya mandiri guys, apa-apa sendiri gitu loh. Jarang ya kita tuh ngurus apa-apa tuh apa namanya, berurusan dengan agent. Mungkin kalau yang di Taiwan apa-apa agency. Kalau di Hongkong tuh jarang guys, terkecuali mungkin aku. Kalau aku jujur ya, awal masuk Hongkong sampai detik ini, aku tuh berurusan dengan agent. Bener guys. Ini menyontohkan aku ya. Apapun itu aku tuh berurusan dengan agent. Dari aku tuh ya, kalau terkecuali ya semua nih, dari paspor tuh aku ya agent. Padahal paspor itu kan ya, bikin paspor, visa, KTP itu ya. Maksudnya KTP yang sekarang gitu loh. Itu tuh seharusnya kan kita sendiri yang buat ya. Kalau aku tuh enggak guys. Bener ini lillahi ta'ala, sampai detik ini ya, aku tuh enggak pernah namanya jalan sendiri ke KJRI, jalan sendiri buat ini itu, enggak pernah. Pasti aku tuh dibuntutin dengan agent guys. Ini aku ngomongin aku sendiri ya. Sebenarnya aku bisa, tapi majikanku nggak bolehin. Jujur, boleh dicek ya guys. Kalau nggak percaya boleh dicek sama agentku yang sekarang ya. Aku dari awal ikut Grandong ini sampai detik ini aku nggak pernah ganti agent. Agentku tuh agak mahal. Tapi dia tuh memang benar-benar bertanggung jawab. Agentku, dia ada di Kos WB. Tuh guys, dia ada di Kos WB. Aku bikin KTP aja ya, itu ya aku diantar. Bikin KTP diantar, bikin visa diantar, bikin paspor diantar. Aku mau jalan sendiri itu ya, kata nih Grandongku, jangan jalan sendiri, kamu nggak pernah main jauh-jauh, nanti kamu hilang. Oke. Tuh gitu guys. Nah, jadi buat teman-teman yang di luaran sana, kita harus nginget ya guys, kalau visa itu kan jatuhnya kan 1 tahun sekali beli gitu kan. Kita tuh harus ingat, kalau paspor mungkin sekarang 10 tahun, kalau dulu 5 tahun agak oke lah. Tapi kalau visa kita tuh harus benar-benar ingat, kita sendiri yang ingat kapan kadaluarsanya. Karena apa namanya, agent itu kan kerjaannya juga banyak, majikan itu kadang juga nggak open gitu kan. Jadi harus kita nih sing ingat, walaupun visa
dokumen kita tuh nggak dipegang sama kita sendiri, dipegang sama majikan. Kita harus nginget-nginget ya guys. Takutnya ya kayak gitu kak temanku semua nih kadaluarsa. Nah, nanti kan jatuhnya kita kalau kadaluarsa itu ya ilegal gitu loh, ilegal. Nanti kita bisa dipenjara gitu loh. Karena ilegal guys, gitu. Gitu. Terus kalau kita pegang paspor sendiri, pegang dokumen, kita jangan pergunakan seenak jidatnya. Dan kita boleh utang bank, tapi gunakan paspormu itu untuk dirimu sendiri. Jika kalian utang bank, gunakan untuk kalian sendiri. Jangan pernah di-sharing sama teman, bagi-bagi sama teman. Nanti kalau temanmu nggak bayar, yang repot kamu sendiri gitu loh. Kalau kamu utang bank ya kamu sendiri yang utang. Buat kamu sendiri. Jadi nanti kalau dicari ya risikonya kamu sendiri yang make gitu loh. Jangan alasan dokumenku dipakai sama temen, aku ditipu sama ini jangan gitu loh. Utang bank boleh asalkan kita tuh bayarnya rutin, jangan telat-telat biar majikan nggak ngerti gitu, biar nggak ketahuan majikan gitu guys. Itu niat bank tuh utanglah sendiri, pakai sendiri. Jadi jangan sampai kita tuh melibatkan temen, paruan lah, inilah itu jangan itu. Nanti jatuhnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan oke. Bulan ke 4, ke 5, ke 6 belum tentu oke. Belum tentu baik-baik saja gitu loh. Karena kebanyakan kayak gitu guys. Teman-teman yang di luar yang berurusan dengan bank itu kebanyakan seperti itu gitu. Karena aku dulu juga pernah. Itu teman sekolahku dulu. Aku sekolah di Semea, temanku tuh sekolah di STM gitu. Gitu. Itu ya dia tuh juga nipu aku 28.000 waktu itu. Waktu gaji Hongkong tuh masih 3.800. 3.740. 3.740 kalau sekarang kan udah banyak tuh kan. Dulu gajinya tuh kecil. Tuh guys. Pernah aku ditipu 28.000 Hongkong. Tapi diurus nggak tahulah orang rumah yang ngurus itu waktu itu. Sekarang kejadiannya gimana, ceritanya gimana aku juga nggak ngerti karena udah lepas landas aku gitu guys. Jadi buat teman-teman kayak gitu ya guys, kalau kita nggak pegang dokumen, kita harus ingat visanya kita kadaluarsanya kapan, terus paspornya kapan. Kita sendiri yang ingat karena di Hongkong ini kita tuh orang yang paling mandiri guys. Beda sama orang-orang mungkin di Singapura, apa di Taiwan, apa mungkin di negara lain mungkin beda, diantar dengan agent bla 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 kayak gitu guys. Ya. Dan ingat lagi, niat kita kerja ya udah fokuslah kerja. Jangan pernah tergiur dengan rayuan. Ya udah kita jadi kaburan, ya udah kita ini, gak udah bla bla. Jangan gitu. Niat kita kerja karena kita harus ingat satu hal guys. Kerja nggak ada yang enak karena apa? Kita ikut orang, kita jual tenaga, kita jual keringat untuk dibayar gitu loh. Kalau niatnya kita kerja, mungkin insya Allah kita tuh akan bertahan, akan mempertahankan pekerjaan itu. Seberat apapun pekerjaan itu, kalau memang kita tuh butuh pekerjaan, kita butuh uang, pasti kita itu akan mempertahankan pekerjaan itu. Gitu. Karena aku sendiri juga ngalamin seperti itu guys. Dulu aku memang butuh uang. Awal mula aku masuk Hongkong tuh aku butuh uang karena untuk membantu bayar-bayar utang orang tuaku guys. Apapun itu tak lakuin. Aku tuh dulu ya guys, bangun itu enggak harus kayak dulu bangun tuh jam 6 apa jam 8 apa enggak. Majikanku laki pulang ya aku dibangunin jam 3. Majikanku pulang jam 5 aku dibangun. Dan majikanku bangunin aku bukan manggil aku nama atau brak-brak, bukan. Aku tuh disepak-sepak, kadang aku tuh disiram dengan air. Tapi ya gimana lagi, nggak ada aku ngeluh guys ya. Aku sabar karena apa, aku masih membutuhkan uang, membutuhkan pekerjaan ini untuk membayar utang-utang orang tuaku yang di rumah gitu loh.
Jadi aku ya bertahan deh di situ, aku bertahan sampai 2 tahun. Gitu guys, aku sampai finish. Aku ibaratnya kalau kalau zaman anak sekarang udah nggak betah, udah komplain, udah ini dan itu, tapi beda guys, zaman dulu zaman sekarang tuh beda. Kalau dulu tuh memang benar-benar mempertahankan pekerjaan, tapi